Azmi, apa? Namanya Zahra. Tadinya saya kira ini perempuan terus terang aja. Iya Pak. Zahra itu kan anak cewek Pak. Zahra itu kan nama perempuan. Sebenarnya Zahra Asmi. Oh, ini perempuan. Rupanya laki-laki ya. Mohon maaf ya. Surah Zahra Asmi Fatah As-Sauri. Iya. Kemudian terima kasih kedatangannya sesuai dengan permintaannya pada hari malam ini IBS mengadakan sidang skripsi ya. Itu IBS membentuk tim anggotanya saya Pak Bani Saad, Ibu Dr. Etika Karyani, sepimpin kamu. Terima kasih atas kedatangan malam ini. Mereka bertiga sudah lengkap ya. Sekarang kita bisa lanjutkan. Sebelum dimulai, apakah kamu keberatan ujian sidang malam hari? Enggak Pak. Enggak ya? Terus apa kamu sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baca doa dulu sebelum dimulai. Baca doa dulu sebelum saya masuk. Iya Pak, sudah. Yang ramai itu di rumah kamu ya? Enggak rame Pak. Suara itu Pak, depan rumah ada kayak buka TPA gitu Pak. Oh gitu, ya. Iya. Ya, ramai Pak banget. Bani sepertinya. Pak Bani yang ramai kayaknya. Hah? Ya. Pak Bani yang Iya. Bu. Kosong sini Bu. Bang sini. Azmi, pada hari ini kamu mau presentasi ya. Presentasi dari skripsimu yang judulnya cukup ya mengenai cyber risk disclosure ya terhadap profitabilitas ya. Jadi kamu menggunakan variabel sejauh mana perbankan ya mengungkapkan cyber disclosure itu nanti mempengaruhi profitabilitas ya. Profitabilitas dari sisi ROA dan ROE. Ya. Betul, Pak. Nanti ada berbagai variabel kontrol ya. Nanti ujiannya akan berlangsung 3 tahap ya. Tahap pertama kamu diberikan kesempatan untuk presentasi selama 15 menit paling lama. Setelah itu kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Bani Saad ya, Pak Bani Saad untuk merespon, memberikan tanggapan, memberikan masukan atau saran perbaikan dan mungkin sifatnya bertanya juga ya kepada saudara atas presentasi saudara tersebut. Terus setelah itu hal yang sama saya akan lakukan seperti Pak Bani dan mungkin ada pengecekan data juga ya. Kita asumsikan kita bisa bertanya sebagai orang tidak tahu, bisa juga bertanya sebagai orang sudah tahu ya, sudah tahu. Ya. Itu kepentingan kami. Jadi jangan nanti kamu nanya, Bapak udah tahu nanya lagi Pak, itu hak kami ya. Pertanyaan itu ada 2, kami betul nggak tahu, kedua sudah tahu atau pura nggak tahu. Nah itu suka-suka kita menanya ya. Jadi nggak ada batasannya. Nah setelah saya bertanya nanti saya berikan kesempatan ke Bu Etika Karyani sebagai pembimbing kamu ya untuk memberikan tanggapan juga. Tapi kalau Bu Etika nggak ada tanggapan nggak apa-apa juga ya. Kalau ada tanggapan silakan. Nah setelah itu kita akan melakukan diskusi ya. Untuk itu kami harapkan saudara live dulu sebentar dari room ini. Live untuk berapa saat kita akan melakukan diskusi ya untuk nilai hasil saudara apakah saudara bisa lulus malam ini atau tidak ya. Dengan melihat dari hasil presentasi, hasil dari tanggapan kami ya. Nanti setelah itu kami panggil lagi saudara untuk pengumuman tahap ketiga. Pengumuman kalau saudara lulus jadi alumni ya. Kalau jadi alumni beban saudara tidak sebagai mahasiswa, beban saudara sebagai alumni bagaimana menjaga dengan baik Indonesia Baking School ya. Karena integritas alumni itulah setiap pelaku di luar paling tidak akan mempengaruhi image terhadap Indonesia Baking School ya. Itu jadi kalau mudah-mudahan alumni-nya banyak membangun image untuk IPS ya. Jadi itu seumur hidup gitu ya, alumni seumur hidup. Tidak ada batasan. Misal alumni 3 tahun loh, nggak ada batasannya. Dan tidak ada juga pencoretan sejarah kamu bukan alumni IPS ya. Nah, itu hati-hati. Dan juga kamu tidak boleh malu
tidak alumni IPS ya. Dan juga mahasiswa malu mengakui IPS ya. Itu alumni itu harus jadi kebanggaan ya. Ya, sudah kenang soal di sini ya. Tapi dengan adanya COVID ini, kenang kamu hilang, separuh hidupmu di kampus hilang ya. Iya Pak, betul Pak. Kondisi itu yang terjadi ya. Jadi habis mau diapain lagi ya. Kalau nggak ada COVID kan 4 tahun masa-masa romantis kamu ada di kampus itu dikenang sepanjang masa. Tapi masa-masa romantis itu hilang separuhnya ya, hilang separuhnya. Iya, betul Pak. Itu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang, tidak bisa itu. Karena kondisi yang ada tidak bisa kita kontrol sama sekali. Untuk itu kesempatan pertama kita persilakan saudara Zahra ya. Panggilan kamu siapa sebenarnya? Zahra atau Azmi? Asa Pak. Asa? Iya Asa. Dari mana tuh kata-kata itu? Asauri Pak, nama Oh, terakhir. Sauri, Asa ya. Ya saya, jadi kami persilakan saudara Asa untuk presentasi maksimal 15 menit. Iya. Ya, nanti masuk Pak. setelah selesai masuk tak perlu, silakan Asa. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, saya udah baca skripsi kamu sih ya. Ya. Saya baca. Ya, selamat malam Pak Sparta, Bu Etika, dan Pak Bani. Izinkan saya share screen ya Pak, Bu. Ya, silakan. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya. Pertama-tama ini judul dari skripsi saya, pengungkapan cyber risk, efeknya terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. Selanjutnya ini saran perubahan setelah Sempro untuk bab 1 menambah manfaat bagi regulator yang pertama. Yang kedua ada memperbaiki tujuan penelitian agar disamakan dengan rumusan masalah. Untuk bab 2 ada menambah prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir di bab 3 ada menjelaskan keyword apa saja yang digunakan dalam analisis konten. Selanjutnya memperbarui rasio ROA dan ROE bersumber dari OJK. Berikut hasil penelitian. Ya, di sini ada tren cyber risk disclosure Pak pada perbankan di Indonesia dalam satuan persen. Tahun 2018 ada di angka 26-27%, di tahun 2019 di angka 36%, di tahun 2020 ada di angka 44%. Terjadi kenaikan dalam tren cyber disclosure. Hal tersebut dikarenakan para perbankan mulai melirik bahwa masalah-masalah cyber risk disclosure ini mulai terlihat penting Pak untuk kedepannya. Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ada kategori rendah, sedang, tinggi, dan dinyatakan valid atau tidak valid. Untuk rendah berjumlah 2, sedang 12, tinggi 5, dan totalnya ada data valid 19, dinyatakan semua data valid. Untuk uji reliabilitasnya, varian item berjumlah 3,715, varian total 18,989, untuk uji reliabilitasnya 0,848, masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Untuk selanjutnya ada statistik deskriptif. Cyber risk disclosure untuk MEANnya 37,9%, median ada di angka 31,6%, maksimum 89,5%, untuk minimum 0. Standar deviasi 24,49, weakness 0,505. Untuk ROA, MEAN ada di angka menunjukkan angka 1,10, median 0,78, maksimum 4,40, minimum minus 2,76, standar deviasi 1,30, weakness 0,297. Untuk ROE ada MEAN-nya ada di angka 5,95, median 4,31, untuk maksimum 20,4, untuk minimum minus 19,6, standar deviasi 7,60, weakness minus 0,320. Untuk size ada di dalam satuan billion 112.949, mediannya 26.221, maksimumnya ada di angka 918.989, maksimum 664, maksud saya minimum 664, standar deviasi 194.743,3, weakness 2,947. Untuk age atau umur
MEAN-nya ada di angka 17,45, median 18,00, maksimum 32,00, minimum 3,00, standar deviasi 8,874, sweetness 0,093. Untuk selanjutnya ada DAR, MEAN-nya menunjukkan angka 83,28, untuk median 84,55, maksimumnya ada 93,43, minimum 60,42, standar deviasi 5,693, sweetness minus 1,273. Untuk CAR, MEAN menunjukkan angka 23,25, median 21,39, maksimum 51,28, minimum 10,55, standar deviasinya 7,997 dan sweetness 1,107. Ini untuk uji model estimasi yang saya gunakan yaitu random effect model karena nilai Bruce Pagan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada uji asumsi klasik normalitas, dikatakan lolos uji normalitas karena nilai probability lebih dari 0,05. Untuk keduanya menyatakan lebih. Selanjutnya ada uji asumsi klasik multikolineritas, dinyatakan lolos karena tidak ada yang lebih besar dari 0,08. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas untuk ROA dan ROE, dinyatakan lolos karena semua nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji asumsi klasik autokorelasi. Uji ini dinyatakan lolos karena untuk ROA itu sama dengan DL lebih kecil dari DW lebih kecil dari DU. Yaitu angkanya 1,5977 lebih kecil dari 1,6029 lebih kecil 1,7855. Untuk ROE 0 lebih kecil dari DW lebih kecil dari DL, yaitu 0 lebih kecil dari 1,5532 lebih kecil dari 1,5957. Berikut hasil regresi. Untuk Cybris disclosure mempunyai nilai 0,0016 atau berpengaruh negatif untuk ROA, dan untuk ROE mempunyai pengaruh yang sama yaitu berpengaruh negatif. Untuk size, untuk ROA mempunyai pengaruh positif untuk keduanya, ROA dan ROE. Untuk umur berpengaruh negatif terhadap ROA, namun tidak berpengaruh terhadap ROE. Untuk DAR, keduanya tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA dan ROE. Selanjutnya ada CAR, menunjukkan pengaruh positif untuk keduanya, untuk ROA dan ROE. Lalu ada angka R-square, untuk ROA 0,5653, untuk ROE 0,5584, adjusted R-square 0,5384, untuk ROE 0,5297. F-stat ada di angka 21,068 untuk ROA dan untuk ROE 19,475. Probability F-stat keduanya menunjukkan angka 0,00. Pembahasan dari hasil regresi, Cybris disclosure berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ali dan Hussein 2017. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan risiko berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproyeksikan menggunakan ROA dan ROE. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin banyak bank mempublikasikan laporan tahunan tentang risiko yang terjadi pada perusahaan tersebut akan berdampak pada reputasi yang negatif. Reputasi yang negatif akan mempunyai dampak juga kurangnya kepercayaan nasabah dan stakeholder karena risiko ini terjadi. Manifestasi dari kurangnya kepercayaan dari nasabah yaitu adalah tindakan menarik dana simpanan di bank tersebut. Akibat dari penarikan dana simpanan tersebut akan menyebabkan kurang efektifnya penyaluran kredit. Sejalan dengan agensi teori, dengan perbankan mengalami penurunan profitabilitas dapat mengurangi kepercayaan dari pihak stakeholder dan masyarakat secara luas kepada agen tersebut. Pengungkapan risiko ini dinilai membahayakan perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi adalah kurangnya kepercayaan dari para prinsipal pada pihak manajemen. Selanjutnya ada untuk variable control, size berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yakubu tahun 2016 yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa ukuran bank mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas dikarenakan semakin besar aset yang dikelola oleh bank, maka akan dapat mengelola pemberian kredit dengan efektif dan pengembalian pinjaman tepat waktu sehingga mempengaruhi profitabilitas.
Selanjutnya ada umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunarti 2016 yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ROA dikarenakan semakin lama umur perusahaan akan semakin kurang kompetitif dari para pesaing-pesaing bank yang baru berdiri dengan inovasi dan teknologi yang lebih mendominasi. Yang selanjutnya ada umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROE. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadan tahun 2010 yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah lama berdiri tidak lebih profit dari perusahaan yang baru berdiri. Sebab pada saat tertentu pendapatan pada perusahaan yang telah lama berdiri akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh berdirinya perusahaan-perusahaan baru. Selanjutnya ada DAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma 2016 dan Enekwe et al. 2014. Hal tersebut disebabkan karena belum tentu perusahaan dengan rasio DAR yang tinggi akan menyebabkan profitabilitas bank menjadi rendah. Dimungkinkan perusahaan tersebut memiliki pendapatan yang lebih bervariasi yang dapat meningkatkan profitabilitas misalnya dari fee-based income perbankan tersebut. Selanjutnya ada CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo 2017 dan Saputri 2016. Di mana jika rasio ini tinggi, maka akan meningkatkan profitabilitas, yaitu jika modal yang dimiliki tinggi, maka akan digunakan untuk pembiayaan jumlah biaya bank dan mampu menutupi risiko penggunaan aset-aset berupa pemberian kredit yang terindikasi adanya risiko kredit. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Pertama, cyber disclosure berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Lalu size berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Edge berpengaruh negatif terhadap ROA namun tidak berpengaruh terhadap ROE. Lalu ada DAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang terakhir, CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Untuk keterbatasan dan saran. Keterbatasan yang pertama yaitu penelitian ini hanya menggunakan sampel perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia. Untuk keterbatasan yang kedua, cyber disclosure hanya menggunakan 19 keyword untuk data content analysis. Kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus terus memfollow up laporan tahunan. Keterbatasan yang ketiga ada tidak mempertimbangkan kondisi normal dan tidak normal pada tahun 2020. Masuk ke saran. Untuk saran pertama menggunakan sampel perbankan yang lebih luas yaitu bank yang listed dan non-listed di Indonesia. Untuk saran kedua menambah keakuratan dari metode content analysis dengan cara memperbanyak keyword dari berbagai sumber untuk menambah keakuratan content analysis. Untuk saran ketiga menambah tahun dan sampel dalam penelitian agar dapat membandingkan pengukuran tersebut jika digunakan pada perbankan non-listed. Baik, terima kasih Pak Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara Asa ya. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Pak Bani tanggapan. Silakan Pak Bani. Baik, makasih Pak Spartai. Asmi ya. Iya Pak. Asmi Asa. Asa. Nah, di sini tulisannya Zahra Asmi Fata. Ini benar yang mana? Asa aja Pak, lebih akrab dipanggil Asa. Oh, putus asa enggak? Enggak Pak, enggak boleh kan Pak. Ya. Jadi kemarin sampelnya apa yang diperbaiki? Itu Pak yang udah tadi saya paparkan. Singkat aja apa? Yang untuk bab 1 menambah manfaat bagi regulator, untuk yang bab 1 kedua memperbaiki tujuan penelitian agar disamakan dengan rumusan masalah. Pada bab 2 menambah prinsip kehati-hatian, bab 3 menjelaskan keyword apa saja yang masuk ke dalam content analysis. Lalu selanjutnya di bab 3 ada memperbarui rasio ROA dan ROE. Sesuai ini ya, buku ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, untuk kerangka pemikiran nih. Halaman berapa nih? 32 ya? 18 ya Pak. 32. Ininya 2.5 kerangka pemikiran. Iya, Bab 2 ya? Iya, bab 2. Nah, itu apa tidak sebaiknya variabel independennya sendiri-sendiri ya? Jadi maksudnya ROA, Cyberis disclosure ke ROA, kemudian Cyberis disclosure ke ROE gitu ya. Wah, ini kan soalnya satu persamaan ini.
Padahal ini kan dua persamaan ya. Iya Pak, dua persamaan itu. Nah, sebaiknya dipecah jadi orang bacanya lebih paham ya. Bahwa ini dua persamaan nih. Ya. Iya, baik Pak. Oke. Ini kenapa variabel kontrolnya jauh lebih banyak dibanding variabel independen ya? Waktu itu di Sempro sudah dibahas ya Pak ya. Dan saya mengikuti juga saran dari Bu Etika untuk menambahkan variabel kontrol 4 Pak. Kenapa nggak independennya ditambah ya? Karena kan waktu itu juga udah dibahas ya Pak ya di Sempro, karena kan juga variabel kontrol dan independen satu maksud dan satu tujuan, sama-sama variabel yang satu kesatuan gitu Pak, karena ada di sebelah kiri. Jadi juga saya tanya ke Bu Etika untuk masalah ini tidak terlalu dipermasalahkan karena memang satu kesatuan Pak, satu tujuan waktu itu kan sudah dijelaskan juga pas Sempro. Oke, untuk apa namanya tabel pertanyaan ya. Ini buat Keyword ya Pak ya. tabel 33. Lakukan konten analisis. Iya. Ini kan kamu melakukan uji valid sama reliable ya. Iya Pak, betul Pak. Itu menggunakan apa? Skala Likert atau tidak? Tidak Pak. Saya menggunakan itu Pak, variabel dummy dari 1 atau 0. 1 dinyatakan bahwa iya, 0 dinyatakan tidak. Nah, maksudnya kalau di uji valid reliable itu kan biasanya untuk menguji kuesioner ya. Kuesioner yang pakai skala Likert, kalau ini kan cuma 1, 0 ya. Iya. Itu teknisnya seperti apa ya? Saya kayak mencari gitu Pak, untuk pembuatnya gitu Pak ya, pakai variabel ininya. Saya cari dari keyword-keyword ini pada laporan tahunan, misalnya apakah pada laporan tahunan tercatat kejadian cyber, saya cari kalau memang ada tentang cyber, saya nyatakan 1 bahwa iya. Itu pada misalnya pada bank yang pertama, kita cari pada bank kedua dengan pertanyaan sama di nomor 1. Jadi kita cari semua, kalau dinyatakan ada itu saya tulis ya atau 1, kalau dinyatakan tidak ada di laporan tersebut saya nyatakan tidak ada atau 0. Gitu Pak teknisnya. Oke. 1, 0 ya? Iya, 1, 0 itu bukannya masuk dummy ya? Iya, masuk dummy Pak, karena di tabel yang untuk tabel yang di 3.2 saya juga menjelaskan dalam berita ini variabel CRD diukur dengan menggunakan variabel dummy. Jika menemukan jawaban dari keyword yang sudah dibuat akan diberikan nilai 1, jika tidak ada akan diberikan nilai 0. Ya, maksudnya buat apa di uji valid sama reliable nih? Buat nilai itunya Pak, valid atau tidaknya dari data yang sudah saya cari laporan tahunan itu Pak, dinyatakan valid. Karena saya baru lihat ya, variabel dummy itu diukur valid sama reliable. Biasanya uji validitas itu untuk mengukur validitas di data primer ya. Ya misalnya kuesioner yang pakai skala Likert itu. Kalau dummy itu nggak ada deh kayaknya, saya lihat pakai valid sama reliable. Coba kamu cek lagi, bisa nggak uji valid sama reliable itu untuk menguji dummy tadi? Kalau dummy itu kan biasanya langsung saja masukin ke statistiknya ya. Ya 1, 0, 1, 0 dah gitu aja kan. Iya. Gimana? Tapi saya juga dapat waktu itu juga udah berunding sama pembimbing saya Pak untuk menentukan bahwa dari keyword 19 keyword itu dinyatakan valid atau tidak, itu makanya menggunakan uji validitas Pak. Validitas. Iya Pak. Karena yang setahu saya sih itu buat data primer ya, bukan. Kalau ini kan masuknya sekunder kan, si siapa dummy tadi ya. Oke. Uji Chow, uji Osman, uji LM nih yang masuk yang mana nih? Yang dipakai yang mana?
Yang random effect Pak, yang terakhir. Yang random. Iya, yang random Pak. Udah menggunakan 3 ini? Apa baru 2? Sudah menggunakan 3 itu Pak. Memang hasil akhir ada di random dan hasil terakhir menunjukkan angka 0,55 itu dengan nilai segitu untuk random karena sudah dilakukan beberapa treatment Pak di Effuse-nya. Treatmentnya apa tuh? Kayak mungkin sebentar Pak. Jadi kita ada pilihan untuk nambahin nilai probabilitasnya itu. Kita coba satu-satu. Jadi ada 8 treatment. Begitu kita coba satu-satu mana yang paling bagus dengan nilai probabilitas itu tinggi Pak. Gitu Pak. Karena kalau nggak dipakai treatment itu nilainya tuh ada di 0,18 gitu Pak. Seperti itu Pak. Oke ya. Kemudian data panel, uji co, uji Osman. Sampai uji LM ya. Berarti ini uji normalitasnya 2 kali ya? Iya Kan Pak, 2 kali. Samannya 2 kan? Iya, karena 2. Ada yang bermasalah nggak? Uji asumsi Tidak ada, Pak. klasiknya? Tidak ada Pak, tidak ada yang bermasalah semua. Semua lolos. Uji hipotesis, ROA sama ROE. Nah, ini hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis kamu ya? Iya Pak. Kan tidak kamu sesuai. bilangnya positif, tahu-tahu Iya. hasilnya negatif ya? Iya, betul Pak. Gimana tuh? Kan kamu ketika menetapkan positif negatif tuh gimana caranya? Waktu itu saya menetapkan itu dari literatur review yang udah saya di dalam sini Pak, menetapkan positif tapi hasilnya negatif pas dihitung. Maksudnya gimana? Ya pas saya menyatakan hipotesis positif, saya berpikir bahwa pengungkapan dari cyber risk disclosure ini akan menambah profitabilitas. Dikarenakan ada masyarakat merasa kayak secara umum untuk yang menyimpan dana di situ, nasabah atau stakeholder merasa kayak bahwa bank ini tuh kayak bisa mempublikasi dari cyber ini. Jadi penilaiannya itu positif bahwa adanya transparansi Pak dalam laporan tahunan. Makanya menentukan hipotesis. Menurut siapa? Kalau itu saya berpikir begitu Pak. Itu kan pendapat kamu. Ketika ya, ketika seorang peneliti itu menetapkan arah ya, itu bukan berdasarkan pendapat pribadi. Kalau untuk literatur review-nya ada di 2 Pak. Bentar Pak, saya lihat ini. Nah, ya untuk di positif, saya dulu mengacu pada penulis yang penelitiannya Atandi di 2017 karena dengan hasilnya pengungkapan risiko operasional yang sebagian besar termasuk risiko cyber berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang dipakai pada penelitian Atandi tahun 2012 yaitu ROA dan ROE, Pak. Berapa peneliti yang kamu jadikan acuan? 1 doang? Ada 7 ini, Pak. Ini positif semua, Pak. Positif. Iya. Teorinya? Itu kan hasil riset ya? Iya. Kan ada 2 kan sebenarnya acuannya, teori. Yang pertama teori dulu, baru hasil riset ya. Untuk one tail tadi. Teorinya mana? Bentar, Pak. Untuk ini semua Pak, dari penelitiannya semua Pak, hasil-hasilnya semua. Yang saya itu berarti dari hasil riset bukan dari teori kan? Iya. Ya, makanya harusnya ketika menetapkan arah itu harusnya teorinya dulu. Baru hasil riset ya. Iya. Ya makanya hasilnya begini, beda nih. Coba kamu cari dulu nanti teorinya. Oh iya Pak. Yang bilang positif. Iya. Siapa tahu teorinya bilang negatif. Ya kan? Ya, baik Pak.
Jadi ini hanya satu sumber ya, yaitu riset. Sesungguhnya lebih kuat ada teori ya. Ya Pak, nanti Cari. coba saya cari lagi ya. Makanya ngawur ini. Hipotesis sama hasilnya beda. Ya. Iya Pak, baik Pak. Kemudian R-square-nya berapa nih? Yang ROA 53, ROE-nya 47. Ini menurut kamu masuk akal nggak? Independennya cuma satu ya, Iya. Saberis. Tapi mempengaruhi ROA itu 53% nih. Ini kan angkanya besar nih ya, lebih dari 50% ya. Iya. Ya itu Ini, karena tinggi karena sudah dilakukan treatment itu Pak. Karena kalau untuk di angka yang sebelum treatment yang saya jalankan itu ada di angka 0,1 atau 0,2. Jadi kalau 18% sampai 25%. Dan pada saat bimbingan juga saya menyerahkan data itu, dan kalau kecil nggak bagus gitu Pak. Jadi saya lakukan treatment itu biar angkanya tinggi mempengaruhinya. ya Itu, makanya sesungguhnya wajar ya kalau X-nya cuma 1, adjusted R-square-nya kecil ya. Wajar. Nah ini kan, kalau ini kan berarti seperti dipoles lagi datanya. Ya, yang dilakukan treatment yang tadi sudah saya jelaskan. Treatment itu yang memoles ya. Betul Pak. Gitu. Jadi seperti memanipulasi ya. Datanya dimanipulasi. Karena orang kalau membaca nggak masuk akal ini. X-nya cuma 1 kok. Tapi dia mempengaruhi lebih dari 50%. Gimana kalau nggak usah di-treatment, tapi seadanya saja gitu. Takutnya dianggap memanipulasi ya. Berarti ada di angka 0,2 ya Pak. Karena sebelumnya yang saya hitung 0,2. 0,18 sampai 0,28 sekitar itu, angka itu. Ya kamu outlier-nya dengan manual saja. Misalnya yang data yang standar deviasinya tinggi kamu buang gitu ya. Iya Pak. Coba dicek lagi, siapa tahu angkanya lebih masuk akal ya. Kalau ini nggak masuk akal ini. 53%. UJF-nya gimana? Lolos nggak? Lolos ya. Lolos Pak. UJT nah ini tadi yang saya katakan nggak sesuai dengan teori dengan hipotesis ya. Oke, Saberis disclosure tadi kamu cari pakai ini ya, pakai kuesioner ya. Keyword seperti itu Pak untuk content analysis-nya. Jadi satu-satu kamu ajukan pertanyaan gitu, yang tadi di atas itu. Ya seperti itu Pak. Kemudian kamu olah ke ROA dan ROE ya. Iya. Betul. Oke. Nah, hasilnya negatif. Berarti kan semakin besar disclosure gimana nih? Kenapa bisa menurunkan si tadi apa? Profitabilitas ya Pak. Profitnya kok malah makin turun nih. Karena itu Pak, karena adanya yang sudah tadi saya jelaskan, adanya pengungkapan cyber. Jadi masyarakat itu seadanya pengungkapan cyber ini jadi berkaitan malah ke risiko reputasi Pak. Muncul risiko reputasi. Munculnya risiko reputasi ini menyebabkan jadi nasabah tuh mempunyai rasa takut dananya jadi hilang, ataupun bank itu terkena kasus cyber jadi dananya nggak bisa ditarik lagi. Akhirnya mereka menarik dana tersebut yang ada di bank tersebut yang dia simpan. Karena adanya risiko reputasi, akhirnya bermanifestasi kepada tindakan Pak. Dana ditarik ke mandiri, ke pribadi, akhirnya kurang efektif dari penyaluran kredit perbankan Pak. Karena kan perbankan juga harus membayar bunga-bunga yang masih bertahan di deposito, yang orang-orang yang masih bertahan menaruh depositonya di bank tersebut Pak.
Jadi malah berdampaknya lari ke risiko likuiditas, Pak. Jadi soalnya cyber risk disclosure ini mengungkapkan risiko perbankan secara online gitu, Iya, dipampang di websitenya misalnya. iya Pak, kayak di laporan tahunannya dia menyebutkan gitu. Oh. Cuma kan memang sekarang ini audit itu berbasis resiko ya, sama sebenarnya. Kalau kamu pelajari audit berbasis ISA ya, memang auditor itu ngaudit, misalnya ngaudit bank ya, ya dia pasti berbasis resiko juga, gitu. Dan risiko itu pasti akan di-disclose juga di laporan auditnya ya. Iya. Ya, jadi ini sejalan dengan apa standar audit yang sekarang, bahwa audit itu berbasis resiko. Maka risiko ini harus ditelaah jauh lebih dalam ya. Dan ini bukan sesuatu yang sifatnya rahasia lagi nih. Iya. Dan mungkin untuk tambahannya adanya wawasan untuk masyarakat luas Pak terkait risiko cyber ini. Jadi masyarakat tidak terlalu langsung jadi panik gitu, malah jadinya nanti impact-nya ke bank keras karena dia langsung buru-buru menarik dananya karena ketakutan bank itu kena cyber gitu Pak. Mungkin begitu. Ya, makanya mungkin bisa kamu tambahkan sesuai dengan apa standar audit ISA ya, International Standard Audit itu sekarang sudah berbasis risiko ya. Dan nanti pasti akan diungkapkan juga di laporan auditnya. Di tahunan tuh nanti ditempelin di laporan keuangan ya, audited. Kemudian variable kontrolnya gimana? Berpengaruh positif. Kalau untuk yang pertama, untuk ukuran perusahaan Pak, itu size itu berpengaruh positif terhadap keduanya, ROA dan ROE. Kalau untuk umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ROA, untuk umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROE. Lalu DAR tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Kalau yang terakhir untuk CAR itu berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE. Nah, ini umur perusahaan ya, saya lihat tadi kenapa ngukurnya ketika dia mulai apa IPO ya? Ya, saya mengukurnya setelah IPO Pak, karena itu kan terhitung karena yang saya ambil datanya yang listed juga Pak dan pepublikasian laporan tahunan. Jadi setelah IPO itu Pak yang saya ambil. Karena kalaupun kenapa Pak? Dasarnya dari mana itu? Karena laporan tahunan itu Pak, kan saya mengambil sampel dari laporan tahunan yang dipublis di Bursa Efek Indonesia itu, makanya saya mengambilnya data yang setelah IPO. Ya sebenarnya kan tidak IPO kan tidak bisa mengukur apa maturity ya, kematangan dari bank. Mungkin lebih fair kalau dihitung dari ketika dia berdiri misalnya BNI 46 ya kan? Iya. Berarti berdirinya tahun 1946. Iya. Tapi waktu itu juga pas pertama sebelum itu saya udah nyoba Pak, terlalu benar-benar variatif banget karena dari angka paling minimum sampai maksimum kan ada di bank BRI ya 100 berapa tahun ya. Ya 1946 ya. BRI berapa ya? BRI itu 100, yang saya ingat 112 apa, pokoknya ada di angka 100-an itu. Oh. Makanya saya ngambilnya di angka setelah IPO Pak. Oke, nah ini untuk implikasi penelitian nih. Ya. Coba kamu cek peraturan dari OJK ini ada nggak tentang disclosure ya, risk disclosure kan? Iya, risk disclosure. Itu seperti apa? Ini kan adanya prinsip kehati-hatian doang nih, POJK nomor 6. Ya, kehati-hatian dan transparansi publikasi dalam laporan tahunan, Pak. Ada nggak peraturan spesifik mengatur tentang risk disclosure tadi?
pada saat itu saya cari, saya nggak nemu Pak. Yang saya temukan ini tentang transparansi aja dan publikasi. Untuk risk disclosure-nya saya nggak nemu. Atau mungkin saya nggak dapat kali Pak ya, tapi ada sebenarnya. Nah, makanya mungkin Mungkin saya cari di lagi. dalamnya ini ya, ini kan mungkin peraturan yang umum, nah secara khusus di mana ya? Dicek lagi di dalamnya sini kan? Iya Pak. Menambahkan ya Pak tentang risk disclosure di POJK ya Pak ya. Ya, beserta risiko ketika perusahaan mengungkapkan itu, yang tadi sudah kamu jelasin ya. Bisa ada apa tadi, RAS ya. RAS itu penarikan uang kan? Secara bersamaan Pak. Ya, ya makanya perlu dikaji lebih dalam apakah aturan ini masih relevan ya, atau perlu ditingkatkan lagi gitu, sehingga nanti banknya akan memperbaiki kekurangan tersebut Ya. dengan aturan tadi ya. Aturan itu kan nanti sifatnya memaksa, nah itu mungkin bisa jadi bahan buat pelajaran buat banknya untuk memperbaiki ya. Iya. Nah, ini kesimpulannya nih, wah ngaco nih. Harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ya Pak ya. Jadi kesimpulan ini menjawab tujuan penelitian ya. Iya Pak, baik Pak. Tujuannya ada 2, ya dijawab di sini kesimpulannya 2. Gitu. Iya, baik Pak. Oke. Ya. Terus saran tadi kamu tambahkan yang hasil apa adjusted esquire. Ya. Iya Pak. Adjusted esquire tadi kan ternyata kamu pakai data yang sudah dipoles ya. Dipoles, iya Pak. Di treatment. Itu tidak menggambarkan realnya. Cobalah kamu menggunakan apa teknik manual untuk outlier ya. Jadi data yang aneh-aneh tuh misalnya rata-rata 0,5, 0,4, ada yang 20 misalnya. Atau minus 100. Nah, itu coba dibuang gitu. Ya, di outlier ya Pak. Outliernya manual maksudnya. Ya, manual aja. Baik Pak. Gitu ya. Coba tahu nanti lebih masuk akal ini hasilnya. Untuk adjusted square-nya itu Pak ya. Iya. Dan mungkin nanti berpengaruh juga terhadap hasil keseluruhan ya. Ya kan, siapa tahu nanti sesuai dengan hipotesis kamu kan, siapa yang tahu. Kalau inputannya kamu berubah ya. Baik Pak. Gimana? Oke. Saya rasa cukup Pak Sparta, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih banyak Pak Bani. Ya, sama-sama. Halo. Oke, terima kasih Saudara Asa ya. Iya Pak. Bisa kamu buka laporan keuangan Alo Bank Indonesia. Alo Bank Indonesia. Ini berapa tahun? 3 tahun datang? Iya Pak. Tahun berapa? Bank ya Pak. Ya, tahun berapa? Jam berapa? 2018 sampai 2020 Pak. 20. Ya, data 2020 aja. 2020 kan nanti ada 2019 juga tuh. 2020. Annual report. Oh ini. Ini untuk ini udah saya dapat Pak. Ya. So, digituin ya. Iya Pak. Nah, sekarang kamu lihat rekapan Excel kamu. Mungkin ini tulis rekapan Excelnya. Rekapan Excelnya. Yes. Sebentar Pak.
Ini untuk Excel-nya, Pak. Ya. Itu kalau di Excel ni bisa tadi tu apa contoh? Ilo bank itu mana tu? Di Excel tadi tu kod, aduh kod Excel. Ini Excel Pak. mas. Yang mana Ya. ilo bank tu? Rekapnya mana? Oh, untuk Ada yang keyword itunya, Pak ya? kan ni BBNI, ada BBMRI. Kalau dia kodenya apa tu? Maksudnya gimana, Pak? Maaf, Pak, saya belum paham. Tadi saya buka apa bank apa? Bank apa saya buka tadi tu? Suruh buka bank apa tadi namanya? Saya Bank BNI yang barusan saya buka tadi, Pak. Yang saya suruh buka tadi itu ilo bank itu apa nama ilo bank? Alo Bank Ilo tadi. bank. Bang yang buka ini saya mulai Excelnya ilo bank. Buka Excel-nya. Ilo bank kan annual report udah dibuka dia. Annual bank udah ada, annual report udah ada kan? Ilo bank di mana sini? Dia simbolnya Bentar, Pak, apa ilo bank itu? Apa simbolnya? ini Pak ada di, bentar saya buka di ininya dulu. Kok kamu simpan kan annual report kamu simpan di data di direktorimu kan? Ngapain masuk ke Bursa Efek Indonesia? Oh, di Kenapa sini. buka masuk Ya. itu kan buka aja itunya annual report. Kan kamu pasti simpan annual reportnya kan? Untuk annual report-nya saya langsung buka di IDX-nya, Pak. Nah, sekarang rekapmu mana? Rekapmu yang apa yang low bank itu mana tu? Yang mana tu? Itu kan grow. Simbolnya apa? Alobank. Oh, Alobank BBHI, Pak. BBHI. Ya. Oh, ini Pak ada di ini. BBHI 2020. Ya, ini. CRD-nya mana? CRD mana? Ini Pak 2,04. 2,4 itu dapat di mana tu? Rekapan Ini untuk 2,4 ROA, tu Pak. mana? Nanti ini Pak di independen, maaf, Pak. Kita Mana? BBHI ini 0,063, Pak. 2,3. Untuk BBHI. Iya. Kan ada kolom ada berapa kan? Pertanyaannya ada 19 kan? Ya, ada 19. Contoh pertanyaan satunya, pertanyaan satu dia berapa nilai? Pertanyaan satu itu 0, pertanyaan satu. Pertanyaan satu itu ada satu, Pak. Satu. Ya. Pertanyaan satu itu apa? Coba kamu Pertanyaan satu judul kolom jangan sampai hilang. Kamu apa? Aku pakai itu deh. Kolom nggak ada tuh nama kolom kan di atas nggak ada tuh. Nama kolom nomor 3 itu nama kolomnya kan nggak ada tuh. Ketutup. Kamu pakai di range saja tuh supaya nggak ketutup apa nama di itu. di mana nih, Pak ya? Supaya nggak bisa contoh kamu ke atas, coba ke atas. Ah itu kan ada satu tuh nggak ketutup gimana caranya? Ya. Saya lupa, Pak, tuh caranya gimana, Pak, biar nggak itu. Masa lupa Tara, kamu gimana sih? Saya udah tua udah tahu tuh. Nggak canggih ya. Excel masa Excel lu itu nggak tahu sih. Kalau di sini untuk nomor satunya pertanyaannya ada. Bukan ini waktu coba jangan lari di kamu dulu lah namanya apa itu di supaya ke bawah hilang coba ke bawah hilang kan? Iya, iya, ke bawah hilang, Pak. Nah, supaya nggak hilang di mana tuh? Supaya nggak hilang di mana? Benar, Pak. Parah Ya. kamu tuh. Masa gitu sih? Nah, itu namanya hilang, nama perusahaan hilang tuh. Nama perusahaan hilang. Oh, iya. Aduh. Masih itu nggak bisa sih. Gimana, Pak ya? Jadi anak kok.
Kamu cek rumus-rumusnya itu, klik-klik di per sel, dicek formulanya per sel. Hitung belakang itu gimana masukin rumusnya. Pakai sel aja diklik, nanti ada kelihatan rumusnya. Untuk Itu kan rumus yang yang ini ketutup tuh ya. tuh, namanya hilang tuh. Oh iya, Ya, bisa juga kamu. yang mana ya Pak ya? Nanti BH itu mana? BH itu mana? Ini BH BBH itu mana Pak. tuh? Ini yang 2001 kan satu tuh. Ya. 2001 pertanyaannya apa? Apakah laporan tercatat tentang kejadian cyber? Berarti tercatat kan? Ya. Nah, coba lihat di laporan keuangannya, tercatat di mana, bukti mana tuh? Buka laporan keuangannya. 2020 itu. Tunjukkan saya bukti di mana, tercatat di mana bukti. Jadi buka laporan keuangannya. Ya Pak, ini lagi saya cari Pak di Google. Biasanya laporan keuangan itu kamu copy. Jadi kalau ujian itu diminta harus stay. Nggak lama waktu dibutuhkan. Iya baik Pak, maaf Pak. Karena kamu lihat kemungkinan penguji itu membuka data itu kan bisa aja kan. Sebentar. Jadi kalau nggak bisa kamu diulang lagi ujiannya itu. Diulang aja sampai kamu siap dengan data. Siap mah data nggak siap, diulang aja ujiannya. Tunda aja ujiannya. Siap Pak, ini Pak. Gimana tuh lama banget saya nunggu tuh. Sangat sabaran nih. Coba tunjukin saya di mana tuh kamu dapat D1 itu. Ada di manajemen resiko. Di halaman berapa manajemen risiko sebentar. Tinggal pakai keyword aja, Asa. Oh iya Bu, ini pas kebetulan yang BBHI ini kan saya bagi dua sama si AI ya Bu. Ini untuk datanya AI. Kalau saya yang BNI sampai bank dari atas tadi di BBRI sampai ke itu berapa? Nggak sampai BBHI kayaknya deh Bu. Ini banknya si AI. Ini memang Tuh di zoom lagi data nggak bisa baca tuh, kecil banget Mas. Tolong iya, Pak, lagi. Itu pas. Ya, lagi saya cari dulu Pak. Saya dapat kalau nggak di manajemen risiko, kalau nggak di IT. Ya, saya nggak mau tahu, pokok kamu tunjukkan itu aja ya. Iya Pak, benar Pak. Kalau nggak bisa, tunda aja ujiannya. Ini udah saya siapkan sih Pak, kalau untuk bank yang BNI Pak, bukan yang bank. Ya, saya nggak nanya BNI, saya nanya BBHI. Jangan diarahkan ke BNI, saya nggak nanya itu. Ya, BBHI. Kalau datamu rawan bisa dibuat-buat aja, kata rawan kan. Rawan itu dibuat. Informasi sistem pemantauan pelanggaran.
Di sini. Tunggu sebentar, Pak. Ini banyak ada 19 pertanyaan loh. Saya tanya ke 19-nya. Ini baru nomor 1 nih. Bisa jam 12 malam selesainya. Belum satu perusahaan. Dulu kalau saya cek ada perusahaan lain lagi. Halo Mbak Zara, ada nggak? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Kalau kamu bisa buktikan bahwa memang itu ada tercatat tentang kejadian siber itu mana? Cyber terus dicatat. Kamu kasih 1 tuh. Jadi pada waktu itu juga kan datanya saya dibagi 2 ya, Pak, karena memang sama penelitian yang Enggak gitu. Asa, enggak gitu, Sa. Nggak ada hubungan Enggak seperti gitu, itu. Asa. Pokoknya Nggak bisa. tunjukin aja. Nggak ada hubungan bagi dua. Enggak boleh. Tunjukin aja. Kamu tanggung jawab atas kamu yang ini, Sa. tidak cukup. Saya baca skripsi kamu tuh gampang sih baca, cepat banget saya baca tuh. Karena kayak jurnal kan. Langsungnya saya udah baca semua skripsimu itu. Kunci di sini, kejujuran tuh ada di sini nih. Kalau lain saya percaya aja, kalau A kan sudah ada datanya yang gampang lah. Dari sini, Pak. Karena kan Mana, karena cyber itu kan termasuk dalam resiko. Kamu jangan tunjukin aja di mana tuh. Tunjukin aja. Ini, Pak, kegagalan sistem. Mana? Kegagalan sistem ini, Pak, karena kan cyber itu juga berkaitan dengan sistem yang disebabkan dari luar, termasuk dari operasional, Pak. Kalau sistem belum tentu di cyber loh. Yang kedua itu yang kedua itulah apakah pada laporan tahunan tercatat adanya information security. Coba Mas. Iya, Pak, information. Kamu catatnya apa? 1 itu 0. Yang BBHI 1, Pak. 1 ya, pasti 1 itu. Coba tentang security.
Buka bab information. Jadi security terhadap itu kan keamanan Iya, data. keamanan informasi data, Pak. Iya, masih data. Ada nggak sih? Atau enggak bisa juga, jauh bisa enggak bisa juga karena sistem. Pakai keyword aja, Sa, biar cepet kamu, Sa. Itu kan kamu di Nasanturinya ada kan cyber itu apa aja? Keyword-keywordnya itu dipegang, jadi gampang dan cepat. Ini Pak, Bank BHI senantiasa berupaya menjaga kepercayaan nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan keamanan dan pelayanan bagi nasabah. Keamanan itu Pak, information security. Keamanan layanan ya? Iya, keamanan dan pelayanan. Keamanan kan termasuk security bagi security information security-nya Pak. Keamanan nasabah. Keamanan nasabah atau keamanan security information? Information security information itu kan juga data-datanya Pak ya. Iya. Ini juga Itu terhadap di apa perlindungan. di bab 2 kamu itu ada nggak cyber risk itu saya lihat di bab 2-nya cyber risk itu apa saja. Biasa di diskusi mahasiswa ini kan mahasiswa bimbingan ada juga cyber risk. Dia kasih tahu cyber risk itu apa aja. Ini di diskusimu ada nggak di berapa tuh? 14 Pak. 14. Jenis kejahatan cyber. 14 oh iya. 2.11. Yang kegagalan sistem itu mana sini? Mana kegagalan sistem di sini mana? Ini di mana? Ini sangat saya bertanya loh, nih. Ada nggak kegagalan sistem? Di Santuri kamu itu si Zahra ya. Bisa buka yang malware Pak, mencari kelemahan dalam sistem software. Kalau sistem, oke. Ya, itu kemudian juga yang pertanyaan yang ketiga apa tuh? Apakah pada laporan tahunan tercatat adanya fraud? Apa? Adanya fraud. Di laporan tahunan ada fraud, memang ada diungkapkan, coba lihat, coba cek mana itu. Di BPHI 0 Pak. 0. Ya. Kenapa 0? Coba memang nggak ada. 0 tidak ada Pak. Kalau fraud itu kegagalan sistem itu dia bagian dari itu nggak fraud, bagian dari cyber risk nggak? Fraud enggak Pak, kan itu kecurangan. Enggak, kecurangan ya. Ya. Kemudian juga ke pertanyaan ketiga apa? Keempat mungkin Pak. Keempat apa Mas? Apakah laporan tahunan tercatat adanya hacking itu enggak? Mana coba? Ya, hacking itu sebutan untuk pelaku dari kejahatan hacking Pak. Jadinya kan yang tadi udah ada kegagalan sistem Pak yang tadi di nomor 1. Jadi sama. Jadi jawabannya ada. Sama. Berarti satu juga. Jawabannya ada. Ya. Kalau sama kenapa pertanyaan diulang? Maksud sama itu maksudnya apa itu? Sama. Jadi gini Pak, kalau adanya cyber attack adanya kejadian cyber attack itu sudah pasti adanya hacking, tapi kalau adanya hacking belum tentu adanya cyber attack Pak. Cyber attack ya. Iya. Belum tentu adanya cyber attack kalau adanya hacking. Dan yang kelima, apakah laporan tahunan mencatat adanya cyber threat? Di sini nggak ada Pak. 0. Ancaman cyber. Kalau seandainya ada gangguan sistem tadi itu
ada serangan cyber itu bukan berarti threat-nya ada maksudnya, ada ancaman. Hah? Mas, Ya Pak, kalau ada tapi yang kejadian saya cari, cyber itu bukan ada ancaman cyber. Bisa cyber itu ada kejadian, itu menandakan ada ancaman di cyber nggak? ancaman ya, iya. Ya, Tapi saya cari pas di keyword itu karena nggak ada tentang cyber threat gitu enggak, Pak. Jadi nggak saya. logikanya gini. Kamu kan tadi nomor 1 mengatakan nomor 1 artinya perlaporan tahunan tercatat tentang kejadian cyber, ya kan, dengan kegagalan sistem. Berarti kalau sistem berarti ada ancaman cyber dong, Iya, iya. Makanya, ada ancaman cyber dong. Kenapa 0? karena pada saat itu yang saya cari cyber threat itu nggak ada Oh, Pak. Saya nggak melihat itu. kan tidak masih Hanya ada kalimat, kegagalan sistem. nggak ada kalimat itu kan? Yang ada kalimat itu. Karena kalau sistem katamu ada sesuatu dari adanya kegiatan, ada adanya kejadian cyber. Kalau di cyber berarti ada cyber threat, ada ancaman cyber dong. Iya, iya, harusnya ada ya ditulis ya. Kenapa 0? Kecuali nomor 1 kamu jawab 0. Ya 0 berarti 0 semua tuh. Iya Pak, ya itu pas saya lagi nulis ngolek Excelnya itu saya nyari keyword untuk cyber threat-nya, ancamannya benar-benar dia ngomong ancaman gitu nggak ada Pak, jadi saya tulis 0. Ya makanya kamu dipahami betul cyber risk itu, dipahami betul. Cyber risk itu apa? Iya, baik Pak. Ada beberapa, jadi harus rubah itu kalimat, ulang lagi itu. Belum lagi kalau saya cek semua nih. Nomor 7 apa? Nomor 7 apa kamu bikin di sini? Hah? Nomor 7, 0 Pak. 0. Apakah Ya. pada laporan tahunan mencatat adanya information teknologi? Tadi kamu jawab 0. Padahal security tadi kamu bilang ada security kan? Ada adanya information teknologi. Informasi untuk nasabahnya Pak, data-data nasabah, information kepetikan Iya, itu kan nasabah. adanya apa? Security attacks kan? Ada nggak security attack-nya, ada masalah keamanan ada nggak? Keamanan untuk nasabahnya Pak. Iya, ya. Ada. Terus ada kejadian cyber kejadian itu kegagalan sistem, apakah sistem itu di perusahaan itu terkait dengan keamanan nasabah? Iya, dengan tentang keamanan nasabah. Berarti kalau iya 0 dong, 1 dong, kenapa 0? Apakah masih pada mencatat adanya informasi Oh. teknologi? Maka agak sulit nih, ini kalau nggak datang ke perusahaan, boleh laporan keuangan susah ini. Itu bisa kamu menginterpretasikan semua penjelasan itu. Harus dibaca itu sebenarnya, dibaca semuanya, kamu bisa, kalau nak mencari kalimatnya nggak bisa tuh. Jadi kalau dibaca semua, kalau mengerti, kamu bisa tuh implisitnya itu kejadian sungguhnya. Ini kalau nggak ahli di bidang cyber risk nggak bisa menjawab pertanyaan dengan tepat nih. Hanya melihat kalimat nggak bisa nih. Ya. Iya Pak. Aku bingung ada tuh. Jadi datamu nggak valid dong. Walaupun atas validitasnya oke, tapi saya nggak percaya atas validitas. Apakah pelaporan nomor 7 nggak diragukan ya? Di nomor itu juga diragukan tuh. Nomor 5 diragukan, 7 diragukan. Nomor 8, apakah pelaporan tahunan mencatat adanya phishing? Phishing itu apa? Phishing itu udah dijelasin di yang bab 2. Oh, phishingnya kamu lihat catatan kan? Nggak memahami. Memancing pemakai dan target dapat memberikan Ya, phishing itu informasi mancing apa? tentang Mancing apa? informasi tentang user ID dan password Pak. Kayak internet banking dan mobile banking gitu Pak. Nah, itu dalam laporan tahun itu ada nggak mencatat adanya phishing? Nggak ada Pak. Tidak ada. Di data tidak ada. Di Excel saya tidak ada. Di perusahaan yang apa pernah kamu lihat ada satu? Perusahaan apa contoh? Kamu catat satu, coba cek. Perusahaan sampelmu apa ada yang satu nggak? Nomor 8 ya Pak ya? 8 itu apa itu? Yang nomor 8 itu ada nggak? Nomor 8 itu ada perusahaan sampel kamu yang satu. Ada Pak. Apa perusahaannya? Apa nama perusahaannya? Di atas BNI Pak.
Coba cek Benny, ada nggak? Gimana? Cek laporan kawan Benny. Yang mana tunjukkan saya mana phishing itu. Ini Pak, kalau ini dari ininya. Adanya edukasi terus-menerus dilakukan nasabah perlindungan diri pengamanan password. Karena kalau ada new edukasi, kayak ada indikasi kejadian tentang masalah-masalah tentang user ID dan password Pak. Apa? Tentang kejadian Apa? cyber phishing. Apa? Coba baca. Kamu bacakan apa itu? Adanya? Ini nasabah tentang perlindungan diri melalui pengamanan password, pengamanan internet banking, pengamanan mobile banking, pengamanan transaksi pada ATM lain dan lain-lain. Wah, itu kan nggak menjamin adanya phishing. Bisa nggak ada phishing, bisa ada phishing. Kan bisa juga berjaga-jaga kan. Kalau ada phishing, dia berjaga-jaga. Berjaga. Kan implisit itu agak diragukan tuh ketepatan. Kecuali kamu tanya ke orang banknya, ada phishing apa? Ada katanya. Baru jelas. Tapi kalau situ nggak bisa. Kok bisa aja, bisa PT Bank A ada kejadian, PT B, berita Bank A itu ada kejadian phishing. PT B hati-hati langsung kasih training, tapi dia nggak ada phishing. Bisa aja kan. Jadi kamu tanya, nggak bisa itu. Itu kan kalau nggak salah cuma pakai keyword phishing atau enggak, kalau nggak ada phishing, Tapi ini nol kan? ada, Ya. tapi sini ada kisah tuh Mbak Etika. Kata-kata phishing nggak ditemukannya, cuman dari kata-kata ada pemberian latihan aja. Berarti nggak Tentang jamin. keamanan password. Coba kamu kata itu phishing, coba bisa nggak? Ada nggak? Kata Mbak Etika itu pakai itu, ya bagus juga tuh, cepat tuh carinya. Iya, pakai keyword itu aja. Buatnya. Kan itu konten analisis kan itu fungsinya keyword kan itu. Kalau ketik di itu di pencarian, ketik di pencarian, phishing. Klik aja phishing find phishing gitu. Bentar, Bu. Di itunya dia ini Mbak Tika, dia dapat di mana nih? Dia itu masih datanya belum dikasih ke itu ke direktorinya, data nyantol ke internet. Ya nggak bisa Iya. cari gitu. Dari Kecuali kamu IDX. makanya kamu konyol juga tuh. Apa pelit banget dengan data. Nggak nyangka kalau saya ini mah harusnya di copy lah data-data itu ke direktori. Disimpan mestinya, Iya, disimpan, simpan. kemudian kasih tanda gitu. Jadi simpan tuh saya. Iya Pak. Karena data penelitian kamu rawan dimain-mainin tuh, rawan tuh. Maka saya tanya validitas. Kalau validitas ini nggak percaya sebenarnya. Validity test, wah itu ngapain tuh validity test? Validity test itu cuma angka doang. Maka kata Bani tadi ada data di rekayasa. Yang mana tuh Bani? Data rekayasa. Dengar Bani. Halo Bani. Kalau tadi dia itu masalah apa ngolah data. Halo data. Data manipulasi, enggak manipulasi sih. Dia itu data apa adanya udah uji outlier kan kamu Udah Bu, secara manual itu. Iya, kalau udah uji outlier Bagus. nggak perlu outlier manual, udah pakai Excel. Iya. Udah ketemu si Azra. Asa Pak. Asa ketemu. Pak. Iya. Untuk ini aja Pak, ini pengamanan password dan pengamanan internet banking mobile Iya, itu banking. jaminan deh ada phishing. Contoh misalnya bank A itu ada kasus phishing. Bank sebelahnya langsung dia siap training semua karyawan, tapi phishing nggak ada. Biasa lah. Kan pengamanan, preventif. Kalau preventif kan belum tentu kejadian. Kusimpulkan kau phishing ada situ. Maka pertanyaannya sebaiknya datang ke bank itu, datang ke bagian IT-nya, tanyalah. Meyakinkan aja. Tapi nggak mungkin waktu cukup itu. Akibatnya bias jadi datangnya bias gitu. Kalau mau tepat sih gitu. Tapi nggak mungkin. Usulnya itu disampaikan ke mereka. Jangan isi sendiri kayak gini. Kamu nggak ngerti kan? Dengan isi sendiri. Sekarang gini Mas,
tata cara disclosure cyber risk di luar negeri sama di Indonesia kan beda. Kau pakai yang luar negeri kan? Iya, Pak. Nah, luar negeri mungkin ada ungkapan eksplisit. Luar negeri lebih jujur tuh disclosure. Kalau di sini kan banyak itu ngeyel. Bisa Beda ya, saja Pak, untuk risk macam. disclosure-nya ya. Mana ada tuh. Sumir semua. Ya ini kan untuk menguji tingkat transparansi. Memang nggak transparan, ya kan? Cuma berapa persen, Sa? Iya. Rata-rata. Iya, 30 itu, Bu. 30 sekian persen itu. Tapi ada satu itu kebuktikan benar nggak ada satu phishing itu nggak ada ketemu kan. Udah kamu itu cari mulai kata-kata kunci phishing udah. Mana ada istilah phishing? Pasti nggak punya itu. Iya, Pak. Nggak ada. Nggak se transparan luar negeri itu. Dia hanya menulis tentang kayak kejahatan ancaman cyber attack-nya. Nah, Nah, itu cyber attack-nya secara itu aja, secara universalnya, secara luarnya. ya itu repot tuh. Jadi kan bisa diatur ya kalau datanya tidak berpengaruh dikasihnya satu bisa. Saya bisa ngatur datanya. Tahu saya di mana kalau misalnya kalau dia nggak signifikan, wah saya cari mana yang bisa mempengaruhi mendongkrak variasi data itu dibalokkan data situ. Tapi itu nggak benar kan? Sulit, Pak. Kalau dari satu persatu angka konten Iya. analisis untuk ini. Nggak sulit, Pak. sulit Bu itu kalau kita menggunakan data cyber risk di Indonesia kayak gini akibatnya nggak bisa percaya. Apalagi kita ngisi kita nggak ngerti dari masuk kalimatnya. Oh sesuatu kan Asal kan berdasarkan keyword kan, Sa? Iya, Bu. keyword nggak ada. Ya. Kalau Di ya keyword- itu Bu yang tadi, kalau adanya cyber attack ya kan macam-macam cyber attack itu ada yang carding, hacking, cracking, defacing. Lah iya, tinggal diklik aja phishing. Oh nggak ada ya 0. Malware nggak ada 0 gitu kan? Oh iya. Dicari gitu. Lah iya kan gitu kan? Bener nggak? Kan? Iya, Bu. Gitu, Pak. Ya dia bikin satu, berarti satu dirubah dong, 0 dong. Dia pakai satu di itu Mbak Tika. Yang phishing ya? Iya, tadi itu yang Iya. saya BNI tadi kan kalau PPHI kan dibikin 0. Saya pikir ada nggak pertanyaan 8 tuh yang satu ada kata BNI. Di BNI pun nggak bisa buktikan ada phishing nggak bisa buktikan juga. Sama kan seperti di BBHI itu kan BBHI kan phishingnya 0 karena nggak ada kata phishing, nggak ada itu. Nah, di Karena BNI ini juga nggak ada. Tapi dicari-cari adanya- supaya ada. Itu gimana sih? Iya, itu saya adanya cyber attack itu ya kan termasuk ke dalam cyber attack, Pak, phishing itu. Jadi saya tulis Nah, sekarang Nggak, gini aja. keyword aja, Sa. Keyword. Oh, Itu kan ada keyword. Ya. Kalau konten analisis based on-nya tuh keyword. Ya. Makanya ada 7 itu phishing. Ada nggak ada. Oke, malware ada nggak gitu. Cara kamu udah bener. Cuman ya memang harus pelan-pelan. Ini kan baru. Iya. Kan cyber attack. Coba BNI 11 itu berapa komisi 11? BNI 11 apa komisi 11? Nomor 11. Oh iya, ini Pak. BNI itu berapa? Boleh buka itunya, yang Excelnya. 11. Apakah pada laporan tahunan tercatat adanya cyber attack? BNI kau tulis apa BNI? Mana? 0, Pak. Nah, kan konsisten katamu tadi. Allah, katamu bilang apa tadi itu? Itu kalau seandainya dia ada cyber threat ya, apa tadi itu? Ada phishing, berarti ada karena cyber attack. Cyber attack-nya 0, phishing-nya ada, gimana ngaco? Karena nggak ini Pak, nggak benar-benar menyatakan bahwa kayak bank ini. Makanya phishing juga nggak ada yang benar-benar phishing kok. Kalau mau bilang satu. Iya banget tuh. Itu gimana tuh? Coba kalau konsistennya gini aja, kalau itu kita etika kalau nggak ada, udah jangan dicari alasan satu gitu ya, bikin aja 0 gitu. Itu nggak ada.
Nah, jangan dicari-cari misalnya pelatihan Pak, jangan dicari, kan nggak ada kata phishing. Cyber attack juga nggak ada. Kan Phishing ada nggak? Phishing Kalau ada nggak? di laporan yang ini nggak ada Bu, yang benar-benar menyatakan kayak phishing gitu, nggak ada. Malware Bisa, ada nggak malware? Malware? Malware nggak usah, kamu pakai find aja, find keyword, Enggak, pakai find. Find nggak bisa keyword di sini. malware, phishing, ransom. Coba ambil, berarti itu ada cyber attack. Klik. Saya download dulu gitu Bu ya. Oh, kamu nggak download, kamu nggak punya laporan tahunan mereka. Saya Nggak usah, langsung dari sininya nggak Bu. usah download juga nggak apa-apa. Coba klik kanan find. Klik kanan ada tanda find, phishing, ransom, malware. Ada nggak? Klik kanan itu. Nggak bisa Bu Etika, harus di-download dulu Bu Etika. Bisa sih Pak, bisa Pak. Bisa. Saya biasanya gitu. Ada find, ada find. Di mananya Bu ya? Klik kanan tuh ada garis-garis atas, titik-titik apa, garis-garis gitu. Ini udah nggak ada, saya klik kanan Bu. Ujung kanan, pojok kanan. Oh, ujung kanan ini. Pojok kanan ada klik garis tuh, find. Oh, yang ini ya. Oh ya nih, fine. Kemudian malware, ransom. Klik kanan aja tulis ininya. Oh, ini Bu, malware. Udah ada. Nah itu Ada. berarti ada cyber attack, malware. Iya, ada. Iya, ada untuk malware-nya Bu. Iya Bu, ini untuk yang malware-nya ada. Halo Ibu, Pak. Pak Sparta, Jadi bingung Mas. Jadi kamu itu bingung. Cyber attack enggak, tadi kan kata Mbak Etika, malware itu ada, berarti cyber attack ada. Nanti ada cyber attack. Ternyata cyber attack 0 gitu itu ya. BNI itu. Iya. Malwarenya ada tapi sebetulnya 0 kan konsisten. Kalau jadi kebingungan karena kamu betul nggak nguasai cyber risk. Cyber risk itu misalnya harus kamu kebayang malware itu seperti apa, kemudian phishing itu seperti apa, penjelasan, kalau ngerti penjelasannya bisa kamu temukan di kalimat, tapi kalau istilah aja nggak mungkin. Nah istilahnya nggak mungkin. Harus tahu pemahaman setiap istilah itu. Kunci di situ sih. Tapi kalau kamu ngafal istilah, kamu cari find terus tadi itu ketemu istilah, nanti jadilah kebingungan, nggak konsisten, ya. Iya, Tuh. Pak. Karena pertanyaan-pertanyaan itu kayak mirip tapi beda tuh. Kan kayak mirip tuh. Nah, sebenarnya beda. Tapi kalau itu konsep dikira sama aja, enggak. Gitu. Karena ada beberapa riset itu kadang belum layak diteliti. Kalau nggak nguasai berarti nggak layak kamu teliti. Kamu nguasai gimana? Ya, nggak layak teliti. Karena harus valid datanya itu. Bukan valid yang tes valid di statistik, enggak. Valid betul-betul sesungguhnya di arah asa itu ya. Mana asa. Jadi susah. Jadi saya terus terang aja sih kalau penelitian kayak gini nggak percaya, saya terus terang. Nggak ada kepastian. Karena kecuali dia datang ke perusahaan masing-masing ya, dia sangat ada buktinya, faktanya ada. Tanya masing-masing ke bagian IT-nya itu ya. Kalau ada 30 bank kamu temui ya untuk meyakinkan, mengkonfirmasi. Karena di kelima tuh bingung gitu ya. Bingung.
Enggak, sebenarnya ini penelitian gampang ya. Dia gampang Kalau dengan kalau cara dia ngerti, itu, Bu. Kalau dia ngerti gampang. iya. Bang ngerti begini jadi Bu, ketika ngerti gampang kalau orang memahami betul konsep itu, Seberis itu. Jadi kalau Enggak kan kalau asa kemarin kan waktu bimbingan kan hanya dengan keyword-keyword itu. Kenapa jadi luar itu ya, Sa? Luar gimana maksudnya, Bu? Saya Iya, nyari maksudnya lagi kan based on keyword kan. Mm-mm. Keyword-keyword itu dipakai itu fungsinya untuk itu. Iya, Bu. Itulah sebenarnya nih penelitian gampang, sudah ada pertanyaan tinggal diklik apa di situ kan ada keywordnya. Nah, namanya keywordnya itu phishing. tinggal define gitu. Misalnya cyber attack sama phishing sama malware itu tinggal diklik aja. Iya, define. Tapi jangan Iya, sampai kalau ada jadi jangan sampai kamu misalnya malware ada, phishing nggak ada, kamu tulisnya satu dengan persepsi kamu tadi kan persepsi kamu tadi itu nggak bisa. Kalau konsisten, kalau memang kata-kata itu bilang 0 itu aja, lebih gampang kamu kan membuktikan. Ada juga mahasiswa dulu udah tahun berapa itu, dia begitu betul juga Bu Etika itu pakai itu. Kalau nggak ada ketemu dia nggak bisa katakan ada, isi 0 aja. Tapi kamu banyak persepsi itu, si kamu salah gitu. Iya, maaf. Persepsi, kecuali persepsi itu kamu ekspatriat sekali itu baru bisa. Kamu kan masih baru tuh itu aja seklik aja. Udah saya ilmu saya nggak banyak Pak, seklik aja. Kalau saya nggak temukan kata-kata malware berarti nggak ada, itu aja 0. Itu lebih tepat malah. Saya hargai malah daripada kamu punya persepsi sendiri yang basic ilmumu nggak ada. Berarti nggak? Iya. Itu bahaya di situ. Apalagi kata Mbak Etika kamu konsisten pakai keyword situ, ya bagus itu. Tapi faktanya kamu suka kamu aja ngisi itu. Suka kamu ngisi itu saya tenggarai demi kepentingan supaya signifikan. Nah itu sebenarnya dikira. Apalagi kamu kasih data ke orang yang kerja sulap-sulap itu gampang banget. Saya juga bisa nyulap tuh. Gampang banget. Saya kan udah ribuan data pernah saya kerjain itu. Jadi itu kronometrik itu juga kalau tahu kita kronometrik itu kan ibarat mesin mobil. Kalau tahu kita mesin mobil bisa kita atik kan. Mau bunyi keras, kenceng, awal kronometrik kayak gitu sama aja. Bisa diatur kan. Ya. Tapi kalau kamu nggak tahu mesin nggak bisa ngotak-atiknya. Kalau tahu kronometrik tahu otak-atik gampang. Hetero itu bisa diatur ya, gampang aturnya. Nanti kalau hasil real seperti itu, tapi gampang diatur. Tapi kalau nggak tahu mesin kronometrik nggak bisa. Kamu langsung kamu paksakan hasilnya angka hasilnya terjadi ketidakkonsistenan atau ketahuan tuh. Tapi kalau dari dasar hulunya kamu punya logika yang pas, nggak salah. Ada kalau kamu jadi salah rekayasa data itu gini Mas, bisa terima kalau sebenarnya pola data itu tidak berubah, rekayasa data tidak berubah, itu bisa terima. Tapi kalau data itu berubah, itu gila itu. Berarti orangnya nggak ngerti tentang kronometri. Jangan coba rubah data deh. Ya, itu. Jadi seperti tadi lah. Kamu cuma rubah nggak konsisten. Harusnya ada, kasih 0. Kan ini kan kalau dia menunjukkan indikasi nih Pak, indikasi bukan kamu kasih 0 kan, nggak pas itu. Itu jadi ini yang paling basic ini ya. Yang lain itu saya pasti ikutan aja. Ya. Masalah sebenarnya di sini nanti itu simptom aja itu. Simptom dampaknya aja. Masalah dasar itulah kamu ngotak-atik data, ya, nggak ada ilmunya. Tapi kalau kamu ikuti saran Bu Etika, karena kamu ilmu kurang, udah pakai itu aja Pak. Kalau nggak ada 0, udah 0. Masuk ada kerjaan itu, misalnya kerjaan itu ya. Masuk ada, bimbingan saya dulu ada perempuan. Jadi kalau nggak ada itu, yang nggak ada Pak, saya nggak berani ya. Udah, si 0, 1. Jadi hasilnya nggak signifikan, ya nggak apa-apa signifikan. Nah, gampang signifikan berarti transparansi di bidang cybersecurity susah ditebak, susah dimengerti. Ya, jadi bisa-bisa karena dimengerti sehingga pasar modal mengabaikan. Apalagi kalau seandainya di variabelnya terkait dengan harga saham, itu lebih pas lagi itu bagaimana persepsi investor terhadap cyber disclosure. Tapi dikaitkan dengan profitabilitas agak sumir. Susah, kecuali kamu betul-betul ya
betul melihat data itu sendiri. Ya. Iya, Pak. Jadi gimana nih? Kamu harus pertama, saya ingin kamu rubah dulu ya data itu ya. Sesuai dengan konsisten saran buku etika itu. Kalau nggak ketemu ya udah di nolkan, kalau ketemu 1 ya. Kalau nggak 0 gitu ya. Kenapa 0? Misalnya nggak tahu Pak bahasa ada nggak jelas, ya udah itu aja kan sesuai dengan ilmu kamu. Itu saya lebih hargai itu daripada kamu sok-sok tahu ya. Iya, Pak. Jadi nggak sia-sia. Asal, Kamu, Pak, ya. ya kamu ikuti pembimbingmu itu kejebak kok. Coba kamu ikuti etika itu, pasti nggak salah kamu. Ya, Iya, Pak. Baik, Pak. Maaf. saya baca skripsi kamu itu 10 menit sebelum presentasi saya baca. Udah tahu, jadi masalah ada di dalam memberikan skor 1-0 terhadap pertanyaan itu. Kalau itu benar, hasil apapun saya percaya. Ya. Tapi kalau basic masalah itu tidak selesai, ya itu nggak percaya. Ya. Aja data itu aja kan signifikan tuh. Disclosure terhadap probabilitas. Ya, serasa cyber risk itu hasilnya kan sulit diukur. Saya cenderung tidak signifikan cyber risk itu, kecuali ada kejadian luar biasa ya. Tapi bank tuh aman-aman saja, nggak ada kejadian luar biasa. Ada cyber risk yang ringan-ringan tuh, ya nggak signifikan terhadap probabilitas Mas, nggak signifikan. Pasti nggak signifikan tuh. Signifikan apa? Jadi cuman paling kerugiannya paling 100 juta, 200 juta, nggak ngaruh lah. Bank itu labanya triliunan. Kalau cyber risk itu kerugiannya 1 M nggak ngaruh. Kecuali ada kejadian besar luar biasa pada bank itu baru jeblok gitu. Ya. Jadi kalau kamu jujur memang pasti nggak signifikan itu. Tapi dibikin signifikan oleh orang. Jadi kadang seperti itu kadang nggak masuk akal juga. Ketahuan kita nggak logiknya nggak tahuan. Masa iya sih bisa sampai probabilitas? Cyber risk itu nggak ada informasi di koran dia mengalami luar biasa, kejadian luar biasa. Itu bank itu Mas kalau cyber risk mengalami probabilitas pasti kejadian luar biasa itu, yakin saya. Karena lah bank-bank itu luar biasa. Coba lihat laba Bank Mandiri berapa? Kamu tahu lah Bank Mandiri berapa? Bank Mandiri berapa laba? Triliunan itu. Ya. Kalau sebenarnya berdampak 1 M 10 miliar, 30 miliar nggak ngaruh, 30 M nggak ngaruh. Ya. Karena dari uang kutip-kutip dari ATM itu saja dari nasabah, kamu transfer di 6.000, 7.000, itu bisa ratusan miliar tuh sebulan. Ya, di bank itu. Coba ini nutupnya. Cyber risk itu dilakukan oleh individu, bisa saya pembobol bank itu, paling saya dapat 30 miliar, nggak ngefek bank itu seperti gajah digigit nyamuk aja tuh. Tuh gajah digigit nyamuk. Nggak ngefek, nggak terasa. Nah, makanya itu, jadi aneh aja gitu. Signifikan luar biasa itu. Cyber risk luar biasa, luar biasa, ada kejadian luar biasa nih ya, di perbankan itu. Makanya kan nggak, itu logika bisa dilihat di situ Mas. Saya kok signifikan banget ya, luar biasa signifikannya. Kayak nggak masuk akal. Ternyata saya tahu pasti data dimainin. Aku nggak ngerti. Ya Mas ya. Iya, justru kalau bilang signifikan lebih gampang jelasinnya. Gak saya bisa tadi jelasin pasti nggak signifikan lah Pak, karena cyber risk itu kan nggak ada peristiwa luar biasa jadi perbankan. Kecil-kecil aja. Kalau kecil pergerakan lamban tuh ya, punya lamban. Sedangkan pergerakan probabilitas triliunan pasti nggak ngaruh ya, nggak ngaruh lah. Ya Mas ya. Tapi kalau seperti leverage itu kan besar ya. Seperti kamu size itu kan besar. Ya besar. Pasti ada pengaruh ya. Ya Azhar ya. Iya Pak. Nah jadi kadang-kadang di dalam riset-riset itu variabel utama tidak begitu kontribusi kecil pada independen. Tapi dibikin pengaruh. Nah itu ngerinya itu. Pengaruh. Itu aja sama analisis riset akuntansi itu. Saya bukan itu ya. Bukan kadang aneh-aneh aja itu. Ya. Ini aja. Dan saya lebih kadang nggak tahu, kadang saya mungkin terpapar penyakit ilmu ekonomi saya mungkin ya. Jadi memandang itu lebih besar saya. Memandang sesuatu lebih besar, kecil-kecil itu nggak sepandang lagi itu. Ekonomi kan masih besar masalahnya, berat dan ribuan triliun masalahnya kan. Itu aja saya sampaikan. Jadi kita meliti itu Mas juga membentuk logika kita. Logika kita apakah bisa kita percaya dengan hasil kita sendiri itu atau enggak. Ya, gimana kita tahu dia ada cyber risk di situ, ya.
Rasa yang paling besar di bank itu tetap credit risk, Mas, yang luar biasa. Nggak ada lawan credit risk itu. Credit risk itu nggak ada lawan. Yang probabilitas lain itu remeh-temeh aja tuh. Ya, kecuali ada kejadian luar biasa seperti kasus-kasus yang di kumpulan bank sampai ribuan triliun itu baru. Ya, tapi kalau keseluruhan bank cuma terjadi 1M, 3M, melakukan pelatihan itu nggak ngefek lah, ya. Itu sebenarnya, Mas, ya. Iya. Karena pergerakan itu lamban itu. Kan sebenarnya kan kalau dependen sama dependen juga dua roda, Mas, dua roda ya, dua roda. Ada roda besar, roda kecil. Kalau roda kecil sekali pergerakan lamban, yang besar berarti nggak ngefek. Logika ekonometrik kan gitu, Mas. Logika ekonometrik. Di independent variable itu beroda, dependent variable beroda, berputar roda itu. Roda kalau dependent variable itu kecil lemah, jangan dibilang signifikan. Nggak masuk akal tuh. Yang lambat, yang gede dia mau dipengaruhi. Ya, di mana-mana tenaganya. Itu bisa dibuktikan secara otomatis itu, bisa dibuktikan otomatis ya. Tapi kalau variabel itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi perbankan, ketika risiko kredit, NPL itu pastilah. Karena dongkraknya luar biasa itu. Bank tuh gagal karena NPL aja tuh, nggak ada yang lain. Karena 60% 70% dari aset itu dari kredit bermasalah, dari kredit. Itu dampaknya luar biasa. Tapi Pak Sparta ini kan terlepas dari justru ini kan dia mencari risiko terbaru gitu ya terkait dengan transformasi digital. Ya memang kalau NPL kredit kris itu memang pasti. Tapi justru ketika transformasi digital begitu dahsyatnya, maka risiko yang terbesar dari industri perbankan saat ini adalah cyber risk, Pak. Cyber risk itu kalau dia terjadi, Bu, kalau terjadi nggak juga kecil-kecil. Oh iya, enggak, justru ini kan dia penelitian si ASA mau menguji kalau di negara besar itu efeknya demikian besar. Nah, ini dia ingin melihat kasusnya di Indonesia, apalagi di Indonesia itu kan dia ancaman paling besar cyber risk itu urutan kelima, Pak. Ya. Urutan kelima, sehingga dia menguji apakah seperti itu gitu kan, apakah seperti juga negara maju yang sangat mereka apalagi kita akan ada bank digital dan lain-lain gitu. Sebenarnya arahnya itu lebih ke depan. Mungkin ini jadi penelitian awal gitu ya, saya. Penelitian awal. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya setuju sekali. Cuman data itu dia kan nggak itu. Iya, memang tadi. Iya. Jadi kalau memang dia bilang, kan, mungkin dia bilang terlalu signifikan, saya lebih percaya. Sehingga dengan gampang dijelaskan artinya. Sama seperti saya masih ingat zamannya saya di bank tahun 90-an. Itu berapa banyak orang Citibank itu dilulukan sebagai bank yang bisa memberikan fee based. Setelah saya pelajari setelah dewasa, fee based itu ada apa-apanya sih? Gak ada apa-apa, fee based kontribusi pendapatan bank nggak ada. Cuma nggak sampai 10%. Ya nggak apa-apa, tapi dulu luar biasa gemanya. Sampai waktu saya di bank baru masuk itu hebat sekali Citibank itu. Wah, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena di pemerintah kredit macet luar biasa. Makanya tidak terasa dampak NPL itu, dampak kredit diberikan itu. Sehingga mereka terpana dengan PBS. PBS kecil banget. Nah, sahabat kecil dan nggak ngaruh karena di lingkungan masyarakat kita masih banking based kan. Iya, betul. Nggak ngaruh. Jadi sebenarnya gini, Mas, saya setuju dengan ini, tapi kalau kamu datanya berlebihan mengarah ke riset di bank di luar negeri, mana luar negeri itu asetnya 10 kali lipat dari aset kita. Kalau kita 1.000 triliun, dia bisa 10.000, 30.000 triliun asetnya. Bisa 40.000 triliun. Kita kan paling tinggi BRI itu 1.300, 1.400 triliun. Belum ada apa-apa dengan di bank luar negeri. Luar negeri bisa 30.000 triliun, 20.000 triliun ya. Nah, mungkin dan itu pelaku cyber itu luar jenis banget ya. Dia bisa ngumpul sampai 5 triliun, 10 triliun. Coba di Indonesia ada nggak kejadian bobol sampai 10 triliun, 30 triliun, mana ada? Nggak ada, paling miliaran cuman. Nah, itu sebenarnya, jadi lihat juga fakta lapangan. Kalau cita-cita kamu di pendahuluan itu kan cita-cita yang nggak ada, itu nyari kerugiannya berapa sih ya? Kerugiannya berapa? Kalau di luar negeri jangan dipakai fenomena untuk penelitian yang di luar negeri. Dalam negeri coba ada nggak? Kan nggak ada. Ya, rugi-rugi yang besar-besar luar biasa. Luar negeri kamu ceritakan itu. Nah, itu jadi gini, kamu yang jujur, apapun hasil saya terima deh ya, kemungkinan nggak signifikan ya hasilnya ya. Saya
Ya. Cuma kamu cek lagi datanya. Tadi kan si Bani sudah cek data itu ya. Yang penting kamu tahu kenapa itu di penjelasan saya ini bisa logika kamu diluruskan ya. Ya saya. Iya Pak, baik Pak. Iya. Pak nanti apalagi kalau nggak selipir kamu jelaskan seperti saya itu. Berarti peneliti berikutnya jadi malas nanti. Wah gini dong. Ngapain selipir lagi? Percuma juga gitu. Tapi kalau kamu dengan seperti ini, kebohongan itu akan membohongi peneliti berikutnya. Gitu loh. Itu maksudnya ya. Mas saya. Gak apa-apa, saya setuju. Boleh kita aplikasi pengadilan negeri, tapi kalau fakta itu apa adanya, kamu bisa jelaskan ya. Ya saya. Iya Pak, baik Pak. Belum lagi tadi mau nanya itu ya. Kenapa mesti ROE? Kok nggak salah satu aja? Itu mau tanya, tapi usung-usah tanya saya. Baru udah malam udah ngantuk saya. Udah ngantuk juga jam 9 ya. Ya saya cukup sekian aja Mbak Etika. Iya. Mbak Etika Baik, tolong. makasih. Ya. Ya, makasih. Pak Bani, gimana Pak Bani? Saya cuma mau nambahkan Pak Bani, kenapa penelitian ini pakai reliable validity itu udah prosedur ya Pak. Ini konten analisis itu memang karena ini dia berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi peneliti harus melihat apakah pertanyaan itu valid, nggak reliable. Kalau nggak valid, misalnya ada 10, 5 nggak valid, ya 5 itu nggak boleh dimasukkan Pak. Nggak boleh diolah gitu. Kemudian reliable itu terkait dengan nanti apakah kemudian handal nanti penelitian ini bisa dipakai oleh orang lain. Nah, dari uji reliability jadi bisa misalnya mau direplikasi gitu ya. Jadi itu memang jadi nggak peduli apakah itu dummy atau Likert, itu Likert kan hanya ada 5, kalau ini 2 gitu kan. Gitu Pak Bani, saya mau nambahkan aja. Terus terkait dengan teori, kalau memang hasilnya misalnya teorinya positif, hasilnya negatif, justru itu memang kalau ini benar ya, tadi sebelum ada koreksi dari Pak Sparta, justru itu jadi temuan yang menarik. Kenapa jadi berbeda gitu? Nah ini jadi tantangan buat peneliti, artinya bisa ada yang berbeda dari teori, ada yang bahwa teori itu belum tentu benar gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau mau dia hasilnya berlawanan dari teori atau dari penelitian sebelumnya. Terus tadi kenapa R-nya kecil berapa kamu, Sa? R-nya Bu ya? Kecil ya R-nya? Atau besar ya tadi? Besar Bu, karena udah di treatment itu. Nggak ada treatment kamu tuh menjelaskannya keliru. Jadi nggak ada treatment dalam penelitianmu. Itu kalau Pak Bani dibilang independennya 1, iya. Independennya 1, tetapi ada kontrol variabel, di mana kontrol variabel itu sebenarnya variabel independen juga. Sa, tutup, Sa. Enggak bunyi suaranya, Sa. Sebentar. Jadi penjelasanmu salah ya. Jadi kalau X-nya 1 nggak apa-apa independennya, tapi kontrol variabelnya kan beberapa. Nah ini yang bisa mempengaruhi F kuadrat itu. Jadi kontrol itu hanya untuk mengontrol karena di situ terdiri dari berbagai jenis perusahaan, kemudian sehingga dikontrol tingkat perusahaan gitu Pak Bani. Jadi itu fungsinya kontrol variabel. Mohon maaf ya Pak Bani, habis Asa mungkin penjelasannya kurang tepat sih. Ya makasih Pak. Mohon maaf Pak. Oke, makasih Pak Sparta Pak Bani. Terima kasih banyak. Malam jadi. Iya. Ini ada lemburan. Iya. Terima kasih Mbak Tika. Memang makin malam makin panas nih. Kursinya makin panas nih. Karena ini penelitian kamu ini Asa cuma kalau perempuan, waduh kasihan nih. Karena penelitian kamu ini sebenarnya debatable juga bagi kita. Jadi menarik lah. Itu artinya kalau banyak menanggapi panas, berarti penelitianmu menarik itu dikasih. Tapi kalau kita nggak ada nanya, diam aja, nggak mau komentari, berarti penelitianmu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita udah biasa gitu ya Pak. Ya kalau kita semangat mengomentari, berarti ada masalah besar di situ yang harus diluruskan. Gitu ya. Berarti kan jadi perhatian. Itu sama seorang misalnya, orang ciri perhatian itu kan ada satu masalah besar di dirinya. Sebenarnya. Tapi kalau orang yang nggak ada ciri perhatian, berarti ya biasa-biasa aja. Gitu juga penelitian kamu ini, ciri perhatian buat saya, buat Padi, buat Pak Tika. Ya. Malam-malam lagi. Menarik ya. Jadi gini aja, kamu tolong live dulu sebentar ya. Live Iya, nanti Pak. diskusi lah. Diskusi nanti. Ini suara saya udah mulai parau nih, menandakan saya kurang tidur nih ya. Mereka nguji Pak. Ya. Kamu rapat perlu banyak, bunyi gak banyak sih. Bunyi nyantai. Yang banyak tuh mikiran masalah MBS tuh. Iya.
Nguji tuh hiburan Mbak Wani, hiburan nguji ini. Udah si apa? Left Ya, ya. Azhar, left. Oh ya, ya Pak. Harapan loh. Ya. Oke, Azhar Iya, ya. Bu, harapan. Kita udah lihat ya proses pekerjaan kamu, diskusi kita melihat bagaimana effort kamu selama ini. Itu saja nilai yang kita berikan ini tidak sekedar nilai akhir ya. Ini proses kamu kuliah dari semester 1, 8 kan 8 semester tuh luar biasa itu ya. Sedangkan skripsi itu cuma 6 SKS. Jadi proporsional kita menulis harus seimbang juga. Jadi meskipun salah data harus diperbaiki, berarti ngakui perbaikan, diperbaiki ya. Kecuali kamu ngotot nggak mau perbaikan, itu pasti nggak solusikan itu. Jadi sepanjang ngotot, kamu menerima, nanti dikoreksi, waktu itu 2 minggu lagi mengoreksi itu dengan segera ya. Nanti kamu zoomnya saya tiap Sabtu ketemu sama bimbingan saya, Sabtu jam 2 ya. Sabtu jam 2 ketemu, nanti kamu saya masukkan ke grup ya dosen penguji, bukan dosen bimbing, dosen penguji ya. Nanti kamu bisa di situ, saya tanya, nanti habis kalau selesai bisa kirim lagi saya tulisan tangani. Ya tunjukkan juga bukti-bukti harus ada ya kamu koreksi ya. Jadi itu kita lihat. Jadi kondisi seperti itu ya niat kami ke mahasiswa itu pasti niat baik lah. Bagaimana mahasiswa sukses ya. Dan kamu kalau ditahan di EBS juga nggak ada guna juga. Ngapain ditahan kamu nih, nggak usah ditahan lah ya. Disuruh pergi aja kan. Ngapain ditahan. Dengan kondisi seperti itu ya dengan sangat menyesal kami akan melepas kamu ya. Lepas kamu dari EBS. Sehingga kamu bisa lulus ya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Nilai 77,55. Itu dapatnya A- ya. A-. Iya Pak. A- itu lumayan tuh dibandingkan C, jauh lebih tinggi nilaimu. Ya, dengan C. Terima kasih banyak Pak. A- itu apa? 3,75. IPK berapa sekarang? IPK berapa? Terakhir yang saya kasih itu 344 Pak. Wah, naik IPK-mu ya, naik lumayan lah ya, 3,7. Jadi dengan demikian ada beberapa hal yang perlu kamu sadari sekarang kamu udah jadi alumni ya. Dan perjuangan kamu itu mungkin setelah ini tidak seberat perjuangan sama kuliah, yakin itu. Kuliah itu perjuangannya dengan penuh kegembiraan sebenarnya. Kamu gembira, menikmati, nggak mikirin uang, nggak mikirin apa lagi, tersedia semua orang tua. Nah, yang perjuangan berat itu nanti setelah ini kamu mandiri, cari usaha sendiri, dan mungkin kalau kamu dapat kerja lama-lama tingkat percaya dirimu turun, lemes. Gak perlu kamu pengen punya istri nggak? Iya pengen Pak. Tanya Bani itu, Bani tanya Bani, ya. Mungkin keinginanmu sama Bani sama punya istri. Bani juga pengen punya istri, ya. Pak Bani kalau punya istri nanti jadi kurus Pak. Ya itu. Jadi berarti kan udah keturutan ya. Iya. Punya istri itu kan harus punya penghasilan dan sebagainya. Ya itu, dan saya mau nanya selama kamu di IBS 4 tahun ini apa kesan-kesan kamu terhadap IBS ini? Yang pertama ya, kamu harus jujur kalau kamu kesan nggak baik sebagai bahan untuk kami untuk perbaikan ke depan. Bilang aja jujur, Pak itu banyak kurang ajar orang di IBS, nah, sebut aja nggak apa-apa. Pak BS ini bau banget tuh. Pak itu parkirnya ngaco Pak, sering hilang motor saya, sehari 2 kali hilang motor saya. Mobil saya hilang 4 kali sih, bilang aja gitu ya. Kalau memang iya, terus sapamnya juga kurang ramah Pak, suka kasar. Terus kalau si Bani suka ngaco orangnya, saya juga pas patah juga kacau juga. Sebutnya terus terang, kita perbaiki nanti. Kalau kamu bilang itu saya panggil Bani. Bani kenapa? Saya panggil Sapam, saya dekati Sapam, kenapa seperti itu, ada perbaikan. Tapi kalau Sapamnya kasar kamu bilang baik, nggak ada perbaikan. Udah silakan si Asa, silakan. Nggak ada sih Pak, semuanya baik-baik aja, maksudnya berjalan lancar. Cuma yang memang saya salutin dari IBS yaitu Pak, dosen-dosennya memang benar-benar dibilang apa ya, benar-benar berkualitas tinggi lah Pak. Pas saya udah baru masuk terus ngeliat kan pasti ada cerita background dulu dia kuliah atau apa-apa pekerjaan sebelumnya gitu-gitu, memang berkualitas tinggi semua Pak. Kalau kamu menilai kualitas tinggi, apa kamu bandingkan di kampus lain itu gimana? Bisa tuh kualitas tinggi kamu banding? Ya melihat dari itunya aja Pak, kayak background sebelum-sebelumnya gitu Pak. Kayak ada yang kerja dulu di BI gitu-gitu Pak. Terus mungkin lulusan dari universitas. Bapak kan dari Bank Indonesia kan Pak? Salah kamu tuh. Bani Bank Indonesia itu Bani. Oh iya.
Ya, Bani Bank Indonesia dia. Etika dari Banknya Bani. Indonesia. ya, Banknya Indonesia maksudnya. Indonesia. Ya, nabung bang Iya. di bank di Indonesia. Saya Iya. nabung di bank. Tapi kamu merasakan menikmati nggak dosen-dosen itu kamu Iya, Pak. enjoy, Iya, enjoy Pak. nggak ada masalah, ilmunya juga banyak, mereka Iya, ramah, pengalamannya Pak yang saya benar-benar ambil dari dosen-dosen ya itu. dosen ya. Kalau yang perlu kita perbaiki apa kira? Itu kata jujur ya. Katakan jujur, yang perbaiki apa? Perbaiki Pak. Enggak, kamu pengen nilai kamu kan sekarang A minus, nggak akan saya kurangi. Kata yang jujur aja. Enggak, iya Pak. Enggak ada sih Pak. Memang pas dari itu ya memang itu karena pengalaman kan saya senang kalau ngeliat orang yang berpengalamannya banyak gitu Pak, cerita-cerita Iya. tentang pengalaman. Itu saya senang. Nah, sekarang kamu kan senang gini nih. Ada nggak kesenangan kamu tuh kamu kasih tahu ke orang banyak di belakang saya itu? Misalnya contoh, saya dulu tuh mahasiswa suka ngomong ke teman saya gini, kalau muji saya nggak ada gunanya, pujilah saya di belakang saya, di depan orang ramai, saya bilang. Tidak ada pengaruh. Tapi muji depan saya nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau muji saya di belakang saya, di depan orang ramai itu berpengaruh. Nah, ketawa teman saya. Nah, sekarang kamu kan menyatakan itu, baik itu kan depan saya kan nggak ada gunanya. Paling saya lihat efek negatifnya. Tapi kalau mau kamu puji di depan orang banyak, di depan anak-anak SMA, bisa naik ke sini kan lebih berguna. Tapi kalau memuji itu di depan saya nggak ada guna. Kalau berguna kalau kamu mengatakan kekurangan dari kami bisa perbaiki. Tapi pujian itu, pertanyaan sekarang, ada nggak pujian itu kamu kasih tahu orang banyak? Siapa yang kamu kasih tahu? Ada Pak. Waktu itu pas saya magang di Bukopin Pak, ada yang mau ngambil S2. Dia nanya tentang dosen-dosen di IBS. Nah, itu pengaruh dia masuk S2 MM. Iya, itu waktu itu udah minta pendaftaran sama saya pas pada saat saya magang di Bukopin. Saya langsung kontak salah satu mahasiswa yang punya kaitan dekat lah sama pendaftaran di BS itu, minta formulir segala macem gitu. Terus Iya. untuk kelanjutannya sih saya nggak sampai di follow up, cuma dia udah sampai itu. Terus kalau sama anak SMA, alma matermu pernah nggak disampaikan hal baik tentang IPS? Oh iya Pak, kan saya masih ikut-ikut organisasi SMA dulu kan Iya. ex Terus coba mana? basket Coba gitu. mana? Kalian Saya semua mana? Tugu Ibu Depok Pak, saya Depok. Oh, bagus ya. Iya. Jadi kamu masih berhubungan dengan SMA-mu, ada nggak tertarik ke masuk IPS? Kalau untuk beberapa orang tertarik karena spesifikasi perbankan itunya Pak yang mereka tertarik dan ngelihat saya magang sampai Sumatera kan. Iya, iya. Itu sih tertarik dari situnya mereka. Menurut kamu kegiatan magang IPS itu apakah suatu keunggulan atau gimana tuh kegiatan magang kita itu? Keunggulan yang sangat ini sih Pak dibanding mungkin kan kampus lain belum tentu mempunyai kesempatan yang sama sampai kita di sana terus di sana dianggap bukan hanya sekedar datang terus duduk kerja yang seapanya dapat. Memang di sana kan diajarkan yang benar-benar kayak kita tuh dianggaplah di luar itu gitu Pak. Oke. Terima banyak atas pendapatnya. Jadi evaluasi juga buat kita ya. Nanti saya sampaikan juga ke Bu Ketua, rapat-rapat pimpinan ya. Hasil saya sampaikan. Oke, terima kasih. Silakan kepada Pak Bani. Silakan Pak Bani. Terima kasih banyak Pak Sparta. Ya, baik. Sekali lagi selamat ya Asmi. Iya Pak. Atas terima kasih banyak Pak. Semoga sukses nanti ke depannya ya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Cita-citanya jadi apa nih? Jadi suami yang baik. Mau jadi apa ntar lulus? Saya Pak. Saya memang masuk bank memang pengen di bank sih Pak dari dulu. Entah kenapa saya tertarik sama dunia perkreditan karena banyak dari kecil saya udah kayak paham gitu loh karena suka ikut atau kayak orang tua mungkin masalah-masalah kredit zaman dulu sampai saya pas terakhir 3 tahun terakhir itu urusan kayak ngambil mobil perkreditan tuh saya malah yang terjun karena cuma pengen tahu bener-bener kayak pengen tahu aja di dunia perkreditan tuh tertarik di situ. Itu kamu tukang kredit dong? Tukang kredit juga Pak. Tertarik sih. Banyak kredit. Iya kan tukang kredit juga. Ya udah, kayaknya emang dari wajah kamu cocok jadi bankir. Serius ya? Amin. Serius Pak? Kalau saya kan nggak serius gampangnya. Jadi nggak cocok jadi bankir. Ya, sekali selamat, salam buat orang tua ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Segera direvisi. Ya. Ya, saya kembali lagi Pak Sparta. Oke, terima kasih Bani. Terima kasih mengenai tampang. Memang Bani saya itu tampang dosen ya.
Mungkin saya di bank, saya pernah diingatkan sama dosen senior saya, kamu itu cocok jadi bankir, wajahmu wajah guru ya, kembali lagi jadi guru sih. Ya, itu ya. Silakan Mbak Etika. Kasih Pak Swata. Nggak ada sih, udah sering ketemu ya, seminggu Iya. sekali. Iya. Tapi intinya Asa sih orangnya gigih sebenarnya, cuman kurang teliti aja tadi masalah Iya, iya. tadi ya. Jadi mungkin itu aja yang perlu dari saya sampaikan adalah teliti ya. Apalagi kalau Iya, Ibu. misalnya accounting, banking itu terkait dengan angka-angka finansial, jadi teliti itu penting banget ya. Itu aja Oke, Pak terima Bani, kasih, Bu. sukses ya. Asa. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Bu Etika. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara sidang skripsi hari ini sampai ke ujung, dan kita hari ini melepas saudara, kamu harus tahu bahwasanya mungkin ini pertemuan kita terakhir. Saya masih ingat mahasiswa saya seuji pertama kali tahun 1987. 88. Jangan terakhir Pak, jangan terakhir Pak, aduh jangan Iya. terakhir Pak. Iya, saya masih ingat nih. Banyak sampai ribuan mahasiswa itu sampai sekarang nggak pernah ketemu. Uji pertama 87 sampai sekarang nggak ketemu. Udah berapa tahun nggak ketemu. Dan banyak sekali mahasiswa saya, ini pertemuan terakhir. Dan Ketemunya jadi ketemu orang sukses ya, Sa. itu ya. Ya, amin Ibu. Benar. Jadi jangan kamu nggak menteng bahwa pertemuan ini belum tentu kamu ketemu sama saya sekitar 20 tahun lagi, saya yakin belum tentu. Sama Betika itu ketemu 20 tahun lagi belum tentu. Sama Bani 30 tahun lagi belum tentu ketemu. Untuk itu, karena hari terakhir kamu silakan foto bersama dengan kita ya. Karena ini pertemuan terakhir ya. Silakan foto. Kamu foto nggak? Silakan aja. Kami Dari handphone ya Pak ya. Nah, saya foto. Foto pakai itu, jangan pakai itu, pakai screenshot nggak bisa. Itu hasil jelek bisa itu. Bagus kok Pak. Bagus ya. Itu Bagus Pak. Ya. Divita, tolong Divita, Mbak Divita. Ya baik, saya hitung Pak. Tolong Mbak Divita aja, Mbak Divita aja. Kamu lepas HP-mu turunin. Oh, dari Mbak Devita. Oke ya Pak. Divita Nanti aja. saya screenshot aja, Sa. 1, Ya. 2, 3. Sudah. Oke, makasih Mbak Divita. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Etika, Mbak Divita, sama Bani. Sama-sama Pak. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih semua masukannya Pak Bani, Pak Swata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya Pak. Makasih.